Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah Pelkat PKLU pada hari ini. Doa dan harapan dari kami, kiranya Ibu Bapa dan Saudara berada dalam kasih setia Tuhan senantiasa. Sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengajak Ibu Bapa, Saudara sekalian untuk berdiri. Dan bersama-sama kita menyanyikan Mars Pelkat PKLU. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentan, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Ibu Bapa dan Saudara dipersilakan duduk kembali. Mari mengambil saat teduh.
Kita masuk dalam ibadah. Allah mengasihi kita dengan mengutus Yesus dalam dunia ini. Kasih-Nya menyelamatkan dan membebaskan kita dari dosa. Namun kasih itu juga menuntun kita untuk mengasihi Allah dengan seluruh hidup kita. Mari rayakan kasih Allah itu dalam pujian dan syukur. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salib-Nya menang. Umat Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, atas berkat dan penyertaan-Mu dalam langkah kehidupan kami hingga saat ini. Berilah kekuatan Roh-Mu melalui persekutuan yang indah ini, agar kami dapat menjadi seperti yang Engkau inginkan. Kuduskanlah ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Umat Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami, dan urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti dan memahami, serta menemukan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Keluaran pasal 31, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kitab Keluaran pasal 31, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, yang menyatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjukkan Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian
dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tempat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, serta memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, detik berdentang dan jarum jam bergerak, maka pagi pun mereka serta perlahan beranjak menuju malam. Lalu hari pun berganti untuk menggenapkan bulan dan akhirnya menjadi tahun. Dan tanpa terasa umur pun bertambah dan tubuh mulai lemah lalu rentah. Itulah realitas atas kenyataan hidup kita. Hari ini kita bekerja, besok atau bulan depan atau mungkin tahun depan kita berhenti dari pekerjaan karena usia menjadi ukuran. Tetapi saudara, bukan berarti bahwa kita berhenti bekerja. Bukan berarti kita berhenti berkarya dalam hidup ini. Usia boleh saja tua, karena itu kenyataannya. Tapi bukan berarti kita tidak produktif lagi dalam hidup ini. Sebab tiap orang diberi kemampuan oleh Tuhan. Dan masing-masing diberi sesuai dengan porsinya. Anak-anak dalam porsi kemampuannya, suami dan istri diberi kemampuan juga dalam porsi mereka masing-masing. Orang tua juga diberi porsi kemampuan daripada Tuhan menurut ukuran kemampuan orang tua. Meskipun saudara, untuk kondisi tertentu dapat saja Tuhan memberikan kemampuan untuk bekerja dan berkarya melebihi porsi kemampuan seseorang.
Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan anggota Pelkat PKLU, ibu dan bapak, opa dan oma. Usia kita memang tidak muda lagi. Dalam sudut pandang tertentu, usia kita terkadang dianggap tidak produktif lagi. Usia kita kadang dianggap membebani dan merepoti keluarga dan orang lain. Itu dari sudut pandang yang lain. Tetapi saya mau katakan bahwa bukan berarti kita tidak berguna ketika kita menjadi tua. Bukan juga berarti bahwa kita akan menjadi beban dan merepotkan keluarga kita. Tuhan mengaruniakan kepada kita porsi dan talenta dan kemampuan untuk terus berdaya guna dalam usia hidup ibu dan bapak, opa dan oma. Tetapi dalam porsi yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Alkitab menyampaikan kepada kita bahwa masa tua bisa menjadi masa kekuatan bagi kita. Sebab firman Tuhan dalam kitab Yesaya berkata bahwa semakin berubannya rambut, maka kita semakin diberkati. Tuhan tidak mengurangi sedikit pun kesetiaannya untuk terus menggendong dan menyertai kita. Itu berarti bahwa Allah terus merahmani kita untuk terus berproduktif dalam hidup ini, untuk terus berkarya dalam hidup ini. Ketika kita mempercayai janji Allah, maka itulah yang akan membuat kita semakin optimis menghadapi masa tua kita. Hari ini firman kita menyatakan bahwa kekuatan dan keahlian serta hikmat seseorang bukan diperoleh dengan kekuatannya secara fisik atau jasmaninya saja. Jadi kemampuan seseorang itu bukan karena kehebatan dari dirinya. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan Allah mengaruniakan itu bagi manusia. Perhatikan ayat 2 dan 3 yang menyatakan demikian. Lihat, telah kutunjukkan Bezalel bin Urir bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Artinya Tuhan Allah lah yang memperlengkapi dan memberi kemampuan rohani bagi kita untuk terus berkarya. Dalam Keluaran pasal 31 ayat 4 dikatakan bahwa untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Dan untuk mengasah batu permata supaya ditata untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Tuhan Allah lah yang memberikan kemampuan dan mengaruniakan kekuatan dan talenta itu kepada tiap-tiap orang. Dan Allah memberikan kekuatan itu, berkat dan talenta itu juga menurut kekuatan dari diri kita sendiri. Menurut kekuatan opa dan oma, dan juga ibu serta bapak sekalian. Saudara, memang tidak mudah, karena beberapa organ tubuh kita sudah mulai melemah untuk dapat melakukan pekerjaan yang berkualitas. Tapi kita dapat melibatkan Tuhan dan meminta Tuhan menuntun dan menolong kita. Sakaria 4 ayat 6 mengatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam.
Mintalah kekuatan itu daripada Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan kita dengan anugerahnya untuk berkarya dalam hidup ini. Orang muda boleh memiliki ketajaman dalam berpikir sehingga mereka dikatakan orang-orang yang smart, yang pintar, dan yang kuat. Tetapi ibu bapa sebagai orang tua punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan karena itu disebut orang tua yang bijaksana. Saudara, pisau boleh tajam, tapi pisau dengan ketajamannya akan menjadi tidak berguna jika tidak dipergunakan dengan bijaksana. Tapi pisau itu akan menjadi pisau yang berguna dan berfaedah jika digunakan dengan penuh hikmat dan bijaksana. Masa tua adalah masa yang penuh dengan sukacita. Karena kita sudah melihat kasih, kuasa, dan kemuliaan Allah dalam menanam, merawat, dalam keberhasilan hidup, bahkan kegagalan hidup. Musim berganti, namun kasih dan penyertaan Tuhan Allah tidak berubah dalam hidup kita. Hal inilah yang masih menjadi rahasia bagi orang muda, bagi anak cucu kita. Tetapi kita sudah menyaksikan, merasakan, dan menikmatinya. Ceritakanlah itu kepada mereka, sehingga masa tua tetap menjadi berkat, pelindung, penuntun, dan berkat bagi anak cucu kita. Mazmur 92 ayat 14 katakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Amin. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut. Ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya telah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Umat Tuhan, mari berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang telah kami baca dan renungkan bersama. Karena firman-Mu telah memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami, agar kami di masa tua, ketika organ-organ tubuh kami mulai melemah, kami tetap dipakai Tuhan untuk jadi alat yang membawa berkat dan damai sejahtera bagi lingkungan kami. Karena percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan itu. Dan Tuhanlah yang memberikan berkat-berkat itu kepada tiap-tiap orang menurut kemampuan dan porsinya masing-masing. Maka biarlah kami tetap bersemangat dan bersukacita di dalam menjalani hari-hari hidup kami di masa tua. Kami boleh menceritakan pengalaman iman kami melalui sikap dan teladan hidup kami
kepada anak, cucu, dan lingkungan di mana kami berada. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan bagi kami. Kami mau berdoa ya Tuhan secara khusus buat orang tua kami, ibu dan bapak anggota PKLU, dan juga opa serta oma kami. Kiranya sukacita dan damai sejahtera terus menyinari kehidupan orang tua kekasih kami, sehingga mereka terus bertekun di dalam firman Tuhan dan persekutuan dengan-Mu Tuhan, sehingga masa tua mereka tetap dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa bagi orang tua kami yang berada dalam kelemahan tubuh karena usia yang bertambah. Kuatkanlah mereka ya Bapa. Berkati dengan tubuh yang sehat dan setiap makanan, minuman, dan obat yang dimakan dan diminum, biarlah boleh menjadi alat yang membawa kekuatan dan kesehatan bagi orang tua kami. Kami berdoa bagi pengurus dari Pelkat PKLU. Tuhan memberkati pengurus Pelkat PKLU GPIB Immanuel Bekasi, supaya pengurus dapat membimbing dan menyirami anggota-anggota PKLU di masa-masa pandemi ini untuk terus bertumbuh dan berkembang dan menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Program-program yang diikuti dan dilaksanakan, Allah memberkati, memberi kekuatan, kemampuan, dan sukacita, sehingga semuanya dapat dikerjakan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi anggota PKLU yang sakit, baik yang dirawat di rumah mereka masing-masing maupun di rumah sakit. Ya Tuhan, lawatlah ibu dan bapak kami dalam kelemahan tubuh mereka. Beri penghiburan dan kekuatan ketabahan ketika mereka bergumul dalam penderitaan karena sakit. Dan ketika tubuh menjadi lemah, kuatkanlah iman pengharapan mereka ya Bapa, supaya mereka menaruh pengharapan itu sungguh-sungguh kepadamu Tuhan, dan mereka dapat melihat pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Tuhan memberkati gereja kami GPIB Immanuel Bekasi. Kebaikan Allah memberkati pelayanan-pelayanan di jemaat kami. Kasih kemurahan dan firman kiranya tercurah dalam persekutuan jemaat Tuhan, sehingga kami makin bertumbuh dan dewasa dalam iman. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit sebagai Ketua Majelis Jemaat, bersama PHMJ dan para presbiter dan unit misioner yang ikut dalam pelayanan di jemaat ini. Kebaikan Tuhan memberkati dan rahmat Allah menyinari perjalanan pelayanan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami. Tuhan memberkati pelaksanaan vaksinasi. Biarlah dalam campur tangan dan berkat-Mu, proses ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan banyak lansia boleh ikut ambil bagian dalam vaksinasi itu. Tuhan memberkati pemimpin kami dalam membangun negeri kami. Biarlah kami bersama anak cucu kami ikut membantu dan juga memelihara hasil-hasil pembangunan, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan merata di segala sektor dan bidang. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa kami
yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Setiap saat kita merasakan berkat Tuhan. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab dari kitab Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sampaikanlah persembahan saudara melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja dengan menginformasikan ke nomor WhatsApp 0822 9968 8047 atau melalui persembahan online dengan cara scan kiris kode yang tertera di slide Tatah Ibadah dan berita Immanuel dengan menggunakan HP atau gadget langsung dari rumah. Satu kiris untuk satu nomor rekening, yakni dana pelayanan dengan nomor rekening 00162 41698. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami telah memberi persembahan kepadamu dalam ibadah ini sebagai rasa syukur atas kasih
dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Terimalah persembahan kami, kuduskan dan berkati, agar menjadi berkat dalam pelayanan gerejamu. Demi Kristus Yesus sumber berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari masuk dalam kehidupan kita. Jalani hari-hari kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya mekar. Berbuahlah tua yang pun besar. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.